setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah
Oke Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, kami masih tetap bisa beribadah walaupun secara online. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang mengurapi firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar menerangi hati dan pikiran kami, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kami, tapi merubah hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di saat semua orang harus stay at home seperti ini, tiba-tiba saya teringat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di Alkitab, tepatnya di Samaria. Ketika Raja Aram, Ben-Hadad, dan seluruh pasukannya mengepung Samaria. Dan itu menyebabkan orang Samaria harus stay at home juga. Tidak bisa kemana-mana, karena kalau mereka keluar, mereka akan dibantai oleh pasukan Raja Aram. Saudara ingat cerita ini? Cerita ini ditulis cukup panjang di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24 sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Saya ceritakan buat Anda. Pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram mengepung Samaria sehingga orang-orang di Samaria kehabisan makanan. Sampai seorang wanita harus memakan anaknya sendiri. Jadi masalah mereka jauh lebih berat dari masalah kita saat ini. Ketika Yoram mendengar hal ini, dia marah sekali. Marah sama siapa? Sama Tuhan dan sama Elisa. Karena menurut dia, masalah ini adalah gara-gara Tuhan. Dia cari Elisa dan minta pertanggungjawaban Elisa. Ketika Yoram bertemu dengan Elisa, dia berkata, "Bukankah masalah ini dari Tuhan? Lalu buat apa aku beribadah kepada Tuhan?" Saat itu Elisa menjawab, bahwa besok harga tepung yang terbaik segenggam hanya 2 sikal dan 2 sukat jelai hanya 1 sikal. Ketika ajudan raja mendengar perkataan Elisa, dia berkata, walaupun Tuhan membuka lubang di langit, tidak mungkin hal itu terjadi. Dan Elisa menjawab, besok kamu akan melihat hal itu terjadi, tetapi kamu sendiri tidak akan menikmatinya. Saat itu di luar gerbang Samaria ada 4 orang kusta. Mereka bingung karena kalau mereka masuk kota mereka ditolak dan percuma juga mereka masuk kota karena semua orang tidak punya makanan. Tapi kalau mereka tetap tinggal di situ mereka juga pasti akan mati. Jadi mereka sepakat untuk coba pergi ke tempat orang Aram, mohon belas kasihan. Kalau ditolak dan dibunuh, lebih baik daripada tidak ada usaha sama sekali. Dan ketika mereka sampai di perkemahan orang Aram, mereka mendapati semua kemah lengkap, penuh dengan makanan dan kudanya juga ada, tetapi tidak ada orang sama sekali. Dan mereka segera menjarah makanan di sana. Dan setelah mereka kenyang, mereka ingat orang-orang Samaria yang di kota kelaparan. Mereka segera kembali membawa kabar baik ini kepada penjaga pintu gerbang. Penjaga mengabarkan hal ini kepada raja dan keesokan harinya seluruh rakyat berebutan keluar. Mereka pergi ke perkemahan orang Aram untuk menjarah makanan yang sangat banyak di sana. Hari itu harga tepung yang terbaik 2 sikal. Harga 2 sukat jelai 1 sikal, tepat seperti perkataan Elisa. Tetapi ajudan raja yang menjaga gerbang tewas terinjak-injak orang. Tidak bisa ikut menikmati semuanya tepat seperti yang dinubuatkan oleh Elisa. Saudara, melalui kisah ini kita dapat mengambil banyak pelajaran penting dari pengalaman orang-orang di dalam kisah ini. Dan mengaplikasikannya dalam hidup kita hari-hari ini. Yang pertama kita dapat beberapa pelajaran dari orang Samaria. Di dalamnya ada rajanya yang bernama Yoram, ada ajudan raja, dan ada Nabi Elisa. Yang kedua, kita juga akan belajar dari orang Aram. Dan yang ketiga, kita harus belajar dari 4 orang kusta di luar pintu gerbang Samaria. Yang pertama, kita akan belajar dari orang Samaria. Apa yang dapat kita pelajari dari orang-orang Samaria ini?
Waktu itu Israel terbagi jadi dua. Yang pertama kerajaan Yehuda dengan Yosafat sebagai rajanya, dan kerajaan Israel dengan Samaria sebagai ibu kotanya, dan raja yang berkuasa di Samaria waktu itu adalah Raja Yoram. Seperti kita tahu, Israel selalu makmur, jaya, dan tidak pernah kalah perang kalau rajanya tunduk kepada Tuhan dan menjauhi penyembahan berhala. Dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui nabi-nabinya. Tetapi mereka selalu hidup dalam penderitaan, selalu kalah perang ketika rajanya menyembah berhala. Nah, siapakah Yoram? Yoram adalah anak dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka semua penyembah berhala, penyembah Baal. Seharusnya Yoram belajar dari pengalaman orang tuanya. Belajar dari pengalaman Raja Yehuda juga. Tetapi herannya dia malah mengikuti cara hidup almarhum ayahnya Ahab. Dan ibunya yang masih hidup yaitu Isabel. Alkitab berkata ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Memang ia tidak menyembah Baal seperti ayahnya. Tetapi dia menyembah patung lembu emas. Samobae, ya. Tetapi ketika mereka dikepung Raja Aram, Yoram menyalahkan siapa? Tuhan dan nabinya yaitu Elisa. Dia cari kambing hitam dan mau bunuh Elisa. Kalau bisa bunuh Tuhan, barangkali dia mau bunuh Tuhan juga. Banyak orang ketika hidupnya masih enak, dinasehati selalu membantah. Ngeyel, banyak alasan. Tetapi ketika tiba-tiba ada malapetaka, ada kesulitan, dia menyalahkan Tuhan. Betul? Kalau saudara seperti itu, pasti saudara adalah temannya Yoram. Siapa yang pernah mengalami hal itu? 1, 2, 3, enggak usah lihat kanan kiri. Karena lagi online, saudara angkat tangan juga enggak ada yang lihat. Saya pernah menasehati beberapa teman untuk mengutamakan Tuhan. Mengutamakan jam ibadah. Jam-jam ibadah jangan pernah buat janji sama orang. Di planning supaya tidak pernah absen ibadah. Seingat saya, sejak saya bertobat, tidak pernah ada orang yang menasehati saya untuk beribadah. Kenapa? Karena saya selalu antusias tentang ibadah. Siapapun yang khotbah, saya selalu semangat datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan pertemuan-pertemuan lainnya. Makanya saya heran kalau ada orang tidak antusias ibadah. Tahu gak sih kalau Tuhan itu betul-betul ada dan hidup, maha kuasa, maha tahu, maha kasih. Jadi gimana? Jangan pernah menjadikan apapun lebih penting dari Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan menerima segala sesuatu yang bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik. Sekali lagi, jangan pernah menjadikan apapun lebih penting dari Tuhan. Karena Tuhan, dari Tuhanlah kita akan menerima segala sesuatu, bukan hanya yang baik tapi yang terbaik. Rugi banget kalau kita jauh-jauh dari Tuhan yang baik. Pengkhotbah pernah berkata, untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Saudaraku, sekarang bukan waktunya lagi kita main-main dengan Tuhan. Belajar dari pengalaman pahit kita. Belajar dari pengalaman pahit orang Israel. Belajar dari pengalaman orang lain. Segala sesuatu yang ditulis di Alkitab dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya berkali-kali menasihati orang untuk jujur dalam hal keuangan dengan Tuhan. Tidak memberi persepuluhan memang tidak membuat saudara kena kutuk. Tidak. Tapi membuat saudara kehilangan kesempatan menerima berkat supranatural yang telah Tuhan janjikan.
Rugi nggak? Banget. Ada banyak orang pakai banyak ayat untuk tidak memberikan persepuluhan. Itu terserah mereka. Saya tidak mau berdebat, tapi saya memilih untuk taat saja karena tidak pernah rugi kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Orang yang kedua, masih orang Samaria. Kita belajar dari ajudan raja, pengawal pribadi raja. Orang yang dekat dengan raja. Apalagi dia pengawal pribadinya. Tetapi orang ini setali 3 uang dengan raja. Bahkan lebih parah, dia bilang, sekalipun Tuhan membuka windows in heaven, tingkap-tingkap langit, tidak mungkin yang Nabi Elisa katakan terjadi. Dia menghina Tuhan dengan bilang gak mungkin Tuhan sanggup. Apa akibatnya? Akibatnya dia mati diinjak-injak ketika orang lain menikmati berkat Tuhan. Apa pelajaran buat kita? Jangan pernah meremehkan Tuhan. Ada banyak orang kalau dinasehatin bukan hanya menolak orang yang menasehati, tapi juga tanpa dia sadari menghina Tuhan, merendahkan Tuhan. Seakan-akan tanpa dia Tuhan tidak bisa memberkati dia. Kalau saudara menyepelekan Tuhan, Tuhan tidak marah. Tapi saudara membuka pintu buat setan mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Sama seperti ajudan raja tersebut. Orang ketiga yang masih ada di Samaria yaitu Elisa. Nabi Elisa. Dia adalah murid dari Nabi Elia. Dia murid, tapi dia memperoleh pengurapan 2 kali lebih daripada Elia. Elia sepanjang pelayanannya, sepanjang hidupnya, dia melakukan 7 kali mujizat besar. Elisa, dia melakukan 14 kali mujizat besar. Saudara, jadi murid Tuhan Yesus berbeda dengan jadi murid guru silat. Kalau jadi murid guru silat, ilmu kita tidak mungkin lebih tinggi dari gurunya. Maksimal sama dengan gurunya. Tapi kalau kita jadi muridnya Yesus, dikatakan barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau saudara murid Tuhan Yesus, saudara juga akan seperti Elisa yang lebih hebat dari Elia. Bukan karena kita hebat, tetapi karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kuduslah yang membuat kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Jadi bukan menghujat Tuhan Yesus, oke? Yang kedua, kita akan belajar dari orang Aram. Orang Aram ini punya marga Chinese. Marganya Bo, namanya Cheng Li. Jadi namanya Bo Cheng Li. Nama Indonesianya Bo juga, bodoh, tidak tahu diri. Kenapa? Saya bilang begitu, mereka sudah 2-3 kali diberi kesempatan melihat dan mengalami kebaikan Tuhannya Israel. Tapi tetap nekat nyerang Israel. Kapan? Yang pertama di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama berkata, Panglima tentara Aram sakit kusta. Tidak ada yang bisa menolong. Dewanya orang Aram, Dewa Rimon juga tidak bisa. Tetapi Naaman, panglima tentara Aram itu, dia disembuhkan oleh Elisa seketika. Seharusnya dengan kejadian ini, Raja Aram tahu kehebatan Tuhannya Israel. Yang kedua ditulis di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8. Raja Aram di sana dikatakan dia sudah ditolong, tapi dia masih memerangi Israel. Dan pada saat berperang, semua siasat Aram ketahuan terus. Semua siasatnya ketahuan terus. Lalu Raja Aram bertanya, siapa yang membocorkan semua siasat kita ke Israel?
Mungkin dia mengira Naaman. Mungkin, nggak ditulis di Alkitab. Tapi tentaranya bilang begini, Elisa, Nabi Elisa, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Mustinya untuk kedua kalinya dia jadi takut dan gentar kepada Allahnya Israel. Bukannya dia takut, malah dia mau tangkap dan bunuh Elisa. Yang ketiga kapan? Yang ketiga ketika dia mau bunuh Elisa, dia kirim pasukan. Hanya untuk tangkap satu orang, Elisa. Tapi Elisa membuat seluruh pasukan Aram yang dikirim buta dan digiring ke tengah-tengah pasukan Israel. Apakah mereka dibunuh? Tidak. Apa yang dilakukan? Mereka semua diberi makan dan disuruh pulang. Kalau saudara jadi Raja Aram, apa yang akan saudara lakukan? Malu enggak? Banget. Kita pasti sudah sering dengar kesaksian sama seperti Raja Aram. Atau bahkan banyak di antara kita yang mungkin sudah mengalami sendiri mujizat dan pertolongan Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan. Tapi kenapa saudara tetap tidak percaya? Kenapa saudara selalu mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan orang lain, mengandalkan pejabat, koneksi, saudara yang kaya? Kenapa saudara mengandalkan orang lain yang oleh Tuhan sangat dibenci? Tuhan bilang di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak mungkin mengandalkan orang lain. Kalau saudara mengandalkan orang lain, artinya saudara bukan orang percaya. Saudara orang yang beragama Kristen. Orang tidak mungkin mengandalkan Tuhan kalau dia merasa mampu. Butuh kerendahan hati untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang sombong tidak mungkin mengandalkan Tuhan. Saya mengajak setiap saudara hari ini untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena sesungguh-sungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Orang tidak mungkin berani mengandalkan Tuhan kalau dia tidak kenal betul sama Tuhan. Bagaimana supaya kita kenal? Banyak orang merasa sudah kenal Tuhan. Tapi saya buktikan bahwa orang yang sudah puluhan tahun sekalipun aktif di gereja belum tentu kenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, orang wajib jadi murid. Wajib belajar firman Tuhan. Harus rutin mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Doa secara teratur. Memiliki pengetahuan dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Butuh waktu yang tidak pendek untuk mengenal Tuhan. Tapi banyak gereja tidak fokus pada pemuritan. Karena memang pemuritan tidak mudah. Capek dan membutuhkan banyak effort. Waktu, daya, tenaga, dana untuk memuridkan orang. Dan Tuhan Yesus saja hanya fokus memuridkan 12 orang. Kalau saudara tidak jadi murid, saudara akan seperti Raja Aram. Lihat banyak mujizat, alami kebaikan Tuhan. Tapi kerjanya menghakimi, mengkritik. Karena apa? Karena tidak mengerti firman Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir. Kita harus belajar dari keempat orang kusta. Apa hebatnya orang kusta? Orang yang tidak punya harapan sembuh. Orang yang gak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Orang yang sangat hina. Ada yang bilang, Gehazi, bujangnya Elisa, itu yang kena kustanya Naaman beserta keluarganya, berempat. Mereka dibuang dari Samaria, makanya tinggal di luar pintu gerbang. Tapi hari itu, keempat orang kusta ini jadi pahlawan bagi negaranya. Walaupun mereka kusta, sampah masyarakat, Tuhan bisa buat mereka jadi pahlawan. Siapakah saudara dan saya? Sampah masyarakat, punya banyak hutang, sudah buat malu keluarga, sudah keluar masuk penjara, tidak punya pekerjaan, menyusahkan orang lain terus. Ayo,
datang sama Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang ditolak oleh Tuhan. Kata Alkitab, sekalipun ayah dan ibumu menolak engkau, tapi aku Tuhan menerima engkau. Keahlian Tuhan Yesus adalah mengubah hidup orang. Siapapun saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan merubah hidup saudara jadi ciptaan yang baru. Menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Sekian firman Tuhan dan mari kita akhiri dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Ada banyak hal yang kami pelajari. Kami berdoa, kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan merubah hidup kami, akan bekerja dan akan berhasil. Kami mau hidup kami berubah semakin hari semakin seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.